ahli-ahlinya ini, tukang jinakkan besi. Tukang beko. Tukang jinakkan besi ini. Bisa membengkokkan besi, bisa meluruskan, menyambungkan. Tinggal mesin kapal aja belum bisa. Oh, mesin kapal saja belum bisa disambungkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sendoro yang akan memandu Anda untuk melihat aktivitas dan capaian pembangunan sirkuit Mandalika yang lagi sebentar ya, di mana gelaran WSBK dan Asia Talent Cup akan segera ya di bulan November bisa terlaksana. Semoga saja pembangunan sirkuit Mandalika ini sesuai dengan apa yang kita dambakan bersama. Kita idam-idamkan Indonesia bisa menyelenggarakan event balap motor kasta tertinggi di dunia. Tentunya MotoGP bosku di bulan Maret tahun 2022, di mana rilis kalender resminya sudah hadir. Berarti tentunya kita harus tetap bersemangat untuk mengawal mega proyek nasional ini, dan bagaimana aktivitas dan capaiannya kita akan review bersama-sama bosku. Tentunya tetap stay tune di channel ini. Selanjutnya kita akan melihat capaian terbaru, di mana penempatan dari ban safety atau tire barrier yang berada di pagar pembatas di tikungan ke-1 di Outer Lane Service Road yang persis berada di area tikungan ke-1 ya. Kali ini saya akan berhenti sejenak untuk melihat kualitas ban yang ditempatkan atau tire barrier ya, yang berada persis di bagian area Outer Lane Service Road dari tikungan ke-1. Dan di sini kita dapat melihat secara nyata di mana ban safety ini dibolongkan supaya tidak ada niatan untuk dicuri bosku ya, karena kondisinya sangat menarik ya. Karena baru bosku. Ban ini merupakan ban reject ya, jadi ban reject dari perusahaan yang saya tidak sebutkan di sini bosku, yang menyuplai untuk ban safety yang berada di area tertentu atau area safety, di mana nanti akan ditempatkan secara rapi menjadi salah satu unsur terpenting sebuah sirkuit yang bertaraf internasional ya. Untuk kualitas ban ini sangat baik bosku, karena memang hanya reject sedikit ya, sehingga salah satu perusahaan yang menyuplai ban ini yang cacat produksi ya. Kalau kita istilahkan reject itu ada cacat produksi sehingga tidak disuplai. Dan kita mencoba tadi untuk mencabut bulu-bulu ya, itu merupakan salah satu ciri khas ban yang baru bosku ya. Jadi tampak bulu-bulu yang masih melekat dengan sempurna ya. Selanjutnya kita akan melihat capaian penempatan untuk ban safety atau tire barrier yang ditempatkan di bagian Outer Lane Service Road dari trek ke-1 di sini sudah sangat memanjang. Ada pula yang sudah ditumpukan menjadi 4 lapis dan ada juga yang sudah ditumpukan menjadi 2 lapis ya. Di sini nanti akan ditambah bosku. Dan mungkin saja nanti ada yang bertanya apakah ban ini akan dicat bosku. Masih belum saya dapat informasi apakah akan seperti ini saja warnanya, seperti warna ban pada umumnya, ataukah nanti akan diberikan ornamen ya. Pembangunan Mandalika International Street Circuit sudah mulai menampakkan ciri-ciri akan finish pengerjaan untuk bagian area lintasan. Yang kita ketahui tadi sudah kita review bersama-sama untuk penempatan ban safety-nya ya bosku ya. Selanjutnya nanti juga kita akan melihat capaian pengerjaan untuk pemasangan billboard 3D 360 PT Pertamina, juga untuk aktivitas pembuatan garis curve ya. Tidak hanya itu, aktivitas yang juga kita dapat pantau nantinya bosku, yang saya akan tunjukkan, di mana untuk merapikan area rumput, merapikan area gravel juga ya. Dan kali ini kita sudah dapat melihat juga penempatan untuk ban safety yang berada di bagian Outer Lane Service Road dari trek ke-5 ya, atau persis dimulai dari tikungan ke-5 menuju tikungan ke-6. Namun di sini terlihat berjejer dengan 2 lapis saja ban ya, nanti akan ditambah.
Seperti yang saya janjikan tadi bosku, saya akan memperlihatkan di mana tempatnya bertumpuk ya untuk ban safety ini yang akan ditempatkan di bagian area-area tertentu ya, yang tadi kita sudah lihat. Dan kali ini kita akan melihat capaian pengerjaan pengaspalan di bagian badan jalan yang terkoneksi dengan area tunnel 1 atau pintu masuk dari terowongan 1 yang berada persis di bagian area trek lurus. Di sini aktivitas pengerjaan pengaspalan sudah berlanjut sehingga akan lagi sebentar ya kita akan melihat bagian badan jalan ini utuh bisa terkoneksi dengan bagian area dalam dari tunnel 1. Jadi begitu banyak juga bosku yang bertanya apakah nanti di bagian area dalam dari tunnel 1 akan diaspal. Tidak akan diaspal bosku, cukup menggunakan beton dasarnya saja. Dan aktivitas pengaspalan di sore hari ini begitu tampak bersemangat bosku, sehingga kita dapat merekod di sini sangat nyaman dengan cuaca yang cukup menyenangkan ya. Hangat-hangat bosku ya, hangat-hangat ya. Sangat menarik bosku untuk kita pantau setiap hari karena perkembangannya cukup signifikan ya. Di sini terlihat untuk material aspal masih menggunakan hot mix saja bosku, tidak menggunakan seperti area lintasan sirkuit Mandalika, dan terlihat sangat menghitam ya, menghitam pekat sekali. Dan tepat sekali kita sudah memasuki area tunnel 1 yang kita akan melihat nantinya di dalam tunnel 1 apakah sudah kering ya. Seperti yang kita ketahui sudah kering bosku ya. Ditegaskan hanya saja di sini tidak ada aktivitas pengerjaan untuk penempatan median jalan atau pembaginya, masih belum dikerjakan kembali ya. Dan memang progres pengerjaan di area dalam atau zona tengah sedang dilakukan pembuatan trotoar. Di situ sedang dilakukan penempatan paplingnya ya untuk akses jalan para pejalan kaki. Jadi begitulah bosku ya yang kita akan pantau nanti di area zona tengah. Kita sudah berada di pintu keluar dari tunnel 1 atau terowongan 1 yang terlihat masih belum dikerjakan kembali untuk proses penempatan material sabis yang akan menjadi salah satu bagian terpenting untuk pembangunan badan jalan menuju area zona tengah. Dan tepat sekali juga kita sudah berada di aktivitas pengerjaan penempatan daripada papling yang nanti menjadi salah satu tempat para penonton atau wisatawan akan berjalan atau fasilitas trotoar di sini ya sudah mulai dikerjakan ya. Dan kita akan pantau bagaimana kondisi di bagian area zona tengah yang kita ketahui masih ada ya, masih berdiam atau masih menempati rumahnya masing-masingnya para warga. Kita akan menunggu bagaimana tindak lanjut dari pihak ITDC selaku pengembang untuk dapat segera bisa diselesaikan untuk pembebasan lahan di area zona tengah. Alhamdulillah bosku, karena masyarakat sangat ibaratnya antusias, sangat berbangga sirkuit Mandalika ini berada di Lombok, mereka sangat mendukung. Namun hak-hak mereka harus difasilitasi ya. Jadi seperti itu bosku, supaya tidak ada isu-isu yang miring tentang pembangunan sirkuit Mandalika, sehingga mereka pun merasa sangat menghargai pembangunan nasional ini ya. Dan tentunya bosku, teruslah bersemangat untuk mengawal mega proyek nasional ini. Ini merupakan salah satu sirkuit bertaraf internasional yang pertama kali dibangun oleh negara ya. Pertama kali dibangun oleh dana negara atau pajak dari masyarakat bosku ya. Karena kita sudah berada di area pembangunan tiang billboard PT Pertamina dengan konsep 3D 360 yang sudah tampak ya untuk area desainnya ya. Area desain PT Pertamina yang menjadi salah satu sponsorship atau sponsor utama pembangunan sirkuit Mandalika. Jariin Vira ada menyari nih. Insya Allah masih ketahuan tutup dulu. Oh, mantap.
Nih semeton-semeton dari Getap nih baru datang lagi. Ini asistennya untuk biasanya ke pasar. Berpasang. Ya, Saya pasengan pelunggu. pasar. Pasengan. Ya. Ayo bro. Siap, mantap. Hai, mandor itu ya. Nih dari Getap, saudara-saudara kita dari Getap. Ahli-ahlinya ini, tukang jinakkan besi. Tukang beko. Tukang jinakkan besi ini. Bisa membengkokkan besi, bisa meluruskan, menyambungkan. Tinggal mesin kapal aja belum bisa. Oh, mesin kapal saja belum bisa disambungkan ya. Tadinya kita sudah dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi melakukan pengelasan sehingga nanti untuk huruf PT Pertamina akan ditempatkan segera bosku. Semoga saja di bulan ini dapat rampung untuk billboard PT Pertamina dengan konsep 3D 360. Selanjutnya kita akan berpindah bosku untuk melihat aktivitas yang terfokus ya untuk secepatnya dapat rampung pengerjaan untuk garis curb di bagian area tikungan ke-12. Di sini saya bergerak atau berada persis di bagian area Innerland Service Road dari trek ke-11 menuju tikungan ke-12. Dan kali ini kita sudah sampai di bagian area tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri. Terlihat di sini hamparan material agregat tanah gunung menjadi salah satu unsur di mana nantinya akan ditempatkan untuk bagian gravel yang masih belum dihamparkan dengan baik di sini atau belum rapi di bagian area runoff dari tikungan ke-12. Dan tampak sekali di mana sangat unik untuk aspal yang kualitas terbaik di dunia yang digunakan di sini dengan konsep pengerjaan yaitu Stonematic aspal, di mana material aspal sel ini merupakan kualitas terbaik ya karena diproduksi tahun 2015 dan sama untuk material aspal yang digunakan di Silverstone, Inggris ya. Jadi seperti itu bosku. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk kualitas aspal sirkuit Mandalika ya. Masih ada ya yang sedikit-sedikit tidak percaya bosku ya. Namun ya seperti itulah haters ya. Dan kali ini kita sudah dapat melihat aktivitas pengecoran di mana pembuatan track limit di sini dan garis curb yang berada di bagian sebelah kanan area track lane dari tikungan ke-12. Aktivitas di sini sangat bersemangat di sore hari ya bosku, sangat nyaman, tidak terlalu panas, tidak terlalu banyak angin juga sehingga tidak masuk angin kita bosku ya. Dan beginilah bosku kondisi di bagian area pembuatan garis curb dan track limitnya bosku ya. Dan seperti biasa bosku, saya juga akan menunjukkan di mana aktivitas yang lain tidak hanya berada di satu titik ini untuk pembuatan garis curb, di mana juga ada pembuatan garis curb di bagian area tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8. Oke, saya menunjukkan bosku untuk mempercaya ya statement saya tadi bahwa tidak hanya di satu titik saja pengerjaan untuk pembuatan garis curb dan track limit di sirkuit Mandalika, juga dikerjakan di bagian area garis curb yang berada persis di bagian sebelah kiri area track lane dari tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8. Alhamdulillah. Sehat sentosa. Jangan main janda. Jangan main janda biar ndak habis uangnya. Di sini kita dapat melihat di pembuatan garis curb di sebelah kiri dari track lane dan terlihat juga area run off-nya yang berada di sebelah kiri juga di pembuatan garis curb di tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8. Di sini sedang dilakukan untuk pembuatan garis curb bosku.
Selanjutnya saya bergerak untuk melihat aktivitas pengerjaan di perapian area rumput dari tikungan ke-16 bosku. Di sini sangat bersemarak ya, sangat ramai ya para pekerja yang lagi melakukan untuk segera ya dapat rapi area rumput dari tikungan ke-16 yang kita ketahui bersama untuk pembuatan garis curb maupun garis track limitnya sudah terbuat. Di sini aktivitas pengerjaan cukup ramai bosku ya. Cukup optimis saya bosku untuk dapat menyelenggarakan Asia Talent Cup maupun World Superbike nanti di bulan November ya. Tunggu saja bosku ya bagaimana kejutan pembangunan sirkuit Mandalika ini. Selanjutnya bosku saya akan memperlihatkan di mana untuk pengecetan ya di area gardu listrik yang berada persis di bagian sebelah kiri area race control yang sudah selesai pengecetan ornamennya ya. Cukup sangat unik bosku, cukup sangat minimalis, juga terlihat sangat simpel, enak dipandang ya karena berwarna biru ya. Memang saya suka warna biru bosku, seperti warna langit ya, cerah, bergairah, bersemangat ya. Kita lanjutkan bosku, dan persis sekali atau tepat sekali kita sudah dapat melihat secara nyata fakta di mana kondisi pengecetan dan lambang-lambang PT PLN di sini sudah didesain cukup sangat rapi ya, cukup sangat menarik. Dan di sini kita dapat melihat untuk pelang pintu masuk menuju area pit lane sudah menjadi salah satu safety supaya nantinya ya para orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa mengakses dengan mudah ya, sehingga nanti perlu ada perizinan ya bosku ya. Dan memang progres pengerjaan di area dalam gardu listrik ini sedang dirakit untuk mesin-mesin kontrolnya ya untuk listrik.